Rantau Panjang Tabir Kabupaten Merangin menelusuri makam keramat seorang ulama besar yang pertama menyebarkan agama Islam di Jambi ini. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan like, banyak aku Zen lagi satu-satu tuh satu-satu ya. Kondisinya luar biasa, alhamdulillah sangat terpelihara sekali oleh masyarakat Rantau Panjang Tabir ini. Seperti kita lihat pemirsa ya, kokoh ya, kokoh. Abdullah, Abdullah, samping kiri ya, depan saya ya. Dan juga ini saudara kita Muhammad yang merupakan keturunan langsung dari Syekh Mustafa ya, Syekh Mustafa. Juga ada saudara Syukur itu merupakan keturunan langsung dari ulama besar yang sekarang saya berada di depan makam beliau ya. Dan kalau di samping kanan ini ya, ini ketua Iwo Kabupaten Merangin, peninggalan cagar budaya sejarah termasuk religi saudara Khalil King ya. Pemirsa, Syekh Mustafa ini itu asli dari negeri Yaman. Pertama datang ke tanah air ini langsung ya, langsung ke Jambi, ke Tabir Panjang ini. Ya. Kemudian beliau melalang lagi ke Riau, Bengkulu, Pulau Jawa dan Kalimantan, dan kembali lagi ke Rantau Panjang dan tutup usia di Rantau Panjang Tabir Kabupaten Merangin ini. Kita lihat makamnya sangat terjaga sekali, pemirsa. Saya terharu ya. Saya memberikan apresiasi untuk masyarakat Rantau Panjang Tabir Merangin ini yang sangat menjunjung tinggi ya, menjaga nilai-nilai sejarah. Alhamdulillah. Nisan beliau ini tuh ya, Mas. Ini sudah 700 tahun ini. Pemirsa. Beliau tinggi ya tuh ya. Tinggi berapa kira-kira tinggi beliau? Sekitar 2 meter. 2 meter. Penerus daripada Syekh Mustafa ini adalah seorang ulama juga yang dipanggil dengan nama Haji Ali, yang dimakamkan berdampingan dengan makam Syekh Mustafa ini. Bentar lagi kita ke sana pemirsa. Lokasi makam kita lihat sangat indah sekali, sangat bersih, banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman ya. Dan luar biasa. Kira-kira saya ingin menggali ya sedikit dengan keturunan Panjang. Jambi ini Rantau Panjang ya? Ya, di Provinsi Jambi. Rantau Panjang ya? Ya. Di Provinsi Jambi. Di zaman beliau dulu, sebelum zaman beliau dulu, orang memakan bandeng, kalau orang Rantau Panjang bilang. Bandeng apa itu? Baneng, memakan baneng. Sejenis apa lah tuh? Sejenis apa Ini bandeng? kura-kura. 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 Jadi Makan baneng. setelah kedatangan Setelah Syekh Mustafa, beliau menyebarkan langsung agama Islam, langsung membawakan kerbau
ke Rantau Panjang. Habis itu barulah kerbau yang ini dimakan, yang sudah menemukan barang-barang yang halal. Jadi pemirsa, intinya pemirsa, sebelum beliau datang ke tabir apa di Rantau Panjang ini, masyarakat doyan dengan baning. Baning sebutan ya untuk kura-kura ya. Ya, bentuk kura. Setelah beliau datang melihat kenyataan seperti itu, akhirnya diajaklah masyarakat ini untuk mengkonsumsi sapi atau kerbau. Karena dapat dikatakan dalam Islam sapi adalah Halal. halal. Nah, sejak itu masyarakat di sini memakan sapi dan kerbau. Dan konon dari keterangan orang tua kita di sini, di Jambi ini pertama kerbau atau sapi masuk adalah di Rantau Panjang. Rantau Panjang. Boleh catat itu, pemirsa. Penyebaran agama Islam pertama di Jambi adalah di Rantau Panjang. Kerbau untuk menggantikan makanan yang tidak halal jadi halal. Dari Banang ke kerbau pertama di Jambi adalah di Rantau Panjang Tabir, Kabupaten Merangin ini. Di sini banyak sering orang ziarah ya tuh ya. Di luar. Ziarah, Sering. sering ziarah. Dari Jawa, Dari Jawa. dari Aceh, pokoknya Sumatera. umum Indonesia nih lah datang. Ziarah Maria. Dari Jawa, dari Aceh, dari Riau. Pokoknya yang Umum lah. bertalian langsung ya, dapat dikatakan tahulah dengan seorang Syekh Said Mustafa ini. Sekitar abad ke-14. 14. Istri beliau kira-kira orang mana? Oh, kalau keturunan dia nih, keturunan istri dia nih dari ini Melayu. Jambi. Melayu. Itu semua Melayu. Ya. Berarti pemirsa, Syekh Said Mustafa ini punya istri dari asli Jambi ya. Ya. Siapa namanya tuh? Putri Pinang Masak kalau tidak salah. Ya, ini sana Pinonya. Apakah ada hubungan dengan Selaras Putri Pinang? Enggak kan? Pemirsa, istri tercinta daripada Syekh Said Mustafa ini adalah Putri Pinang Masak, ya kan? Namanya hampir sama dengan Putri Selaras Pinang Masak, tapi bukan Putri Selaras Pinang Masak itu ya. Bukan. Nama ini adalah Putri Pinang Masak. Jadi itu perlu dibedakan pemirsa ya. Kalau Putri Selaras Pinang Masak itu adalah Raja Jambi pertama menggantikan Datuk Tan Terlana ini. Istri dari Datuk Paduka Berhala Ahmad Barus II dari Turki. Kadang-kadang kalau istilahnya itu kalau penjara-penjara datang kemari itu, Mat, Igor, ada kira-kira permintaan-permintaan yang ganjil itu nggak ada nggak kira-kira? Enggak ada. Semuanya mendoakan doa kepada beliau ya. Iya. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Orang-orang yang datang ziarah sini semuanya merasa tenang, merasa nyaman. Nyaman. Ini bangunan ini Baru nih. baru itu adalah Bantuan pemerintah. bantuan daripada Pemerintah. Ini bantuan daripada orang Nazar. orang Nazar, Nazar. ada ya ziarah Nazar. Pemirsa, ini bangunan ini adalah sumbangsih tulus daripada Dermawan. penziarah ya, penziarah akhirnya membangun daripada tempat ini. Dan saya juga mengharapkan itu makam-makam keramat ya, baik itu langsung bertalian dengan kerajaan Jambi, ulama besar maupun pejuang-pejuang kemerdekaan RI gitu ya. Itu harus kita juga istilah ikut memberikan kontribusi penuh ya. Karena mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah leluhur kita. Jangan dibiarkan begitu saja seperti tempat-tempat konten saya sebelumnya, sampai-sampai saya menangis di sana. Kalau saya menangis di sini karena saya terharu bisa sampai ke sini. Saya sendiri jujur, kalau tidak diberitahu dengan saudara Khalil, saya nggak tahu. Mudah-mudahan pemirsa dari Jambi yang nonton konten saya tahu bahwa inilah makam seorang ulama besar penyebar agama Islam pertama di Jambi, yaitu tepatnya di Rantau Panjang. Rantau Panjang Tabir Kabupaten Merangin. Sudah catat itu.
dasar nih bukan batu, Sungke. kayu. Kayu sungke. Nah. Iya, kayu sungke. Jadi yuk makanya jadi batu sungkai ya. Jadi batu sungke. Dasarnya kayu. Ya kayu kalau betul. Oke, pemirsa, kita mengunjungi melihat-lihat di makam penerus beliau yaitu Haji Ali ya. Kalau yang bernama Haji Ali, tapi kalau beliau di Kabupaten Tebo, ya, nama beliau harum karena mereka menyebarkan agama Islam di Tebo. Beliau dipanggil di Tebo sebagai Syekh Ali. Mari kita masuk. Kondisi makamnya, kondisi makam beliau Keturunan kelima kalau nggak salah dari sangat keturunan kelima dari Sayyid Mustafa. Syekh Mustafa ya. Makam sangat bersih sekali, pemirsa. Ini nisan dari apa? Bulin. Kayu bulin. Bulian. Bulin. 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 Bulin namanya. Beliau meninggal kira-kira di abad berapa? Wah, Berapa? wah. Meninggal tahun berapa? Nenek wah. Ya, baru. 25 ya. Boleh dibilang kami cucunya tuh lah bang. Dari Haji Ali ya. Hmm. Ini panjang makam berapa nih? 2 meter. Dia ini 2. Ya. kurus tinggi. 3 ya. Jadi beliau ini apa? Bang, apa namanya? Gua tadi sepupu sedang kalau kakek itu jadi pesirah pertama Rantau Panjang. Pesirah kapung. Pesirah kapung. Pesirah itu adanya sekitar sebelum kemerdekaan RI itu ya. Enggak, kalau di Rantau Panjang ini kalau camat di sini baru lah. Camat itu Ya, setahu lah saya. sekolah Lataman SD masih ada pesirahnya. Kita pesirah terus kita terakhir pesirah di 2 tanggal ini berapa? Tahun Oh, 70-an ya. pesirah sekolah. Tahun 70-an ya. 70-an. 70-an. Iya. 70-an. Baru jadi camat. Ya, baru. Tapi hari-hari ini hilang semua. Jadi diangkat jadi pegawai negeri pesirah. Pesirah Mampu. Hal yang luar biasa ya, yang merupakan suatu mukjizat ya, yang dapat dilihat oleh masyarakat di sini ataupun masyarakat di luar daripada Rantau Panjang ini pada hari-hari malam tertentu tuh ya, Mat. Dari makam Haji Ali ini keluar cahaya yang membumbung tinggi sampai ke langit. Meno kalau orang sini bilang. Namanya apa? Mino. Mino. Sangat luar biasa. Itu adalah orang-orang yang aulia ya. Bagi saya itu adalah orang-orang aulia. Oke, kita lihat di samping makam lokasi makam Syekh Mustafa dan juga Haji Ali ini juga banyak makam-makam lain ya. Ya. Makam-makam lain seperti bisa kita lihat ini adalah mereka adalah orang-orang pengikut daripada Haji Ali. Haji Ali dan mereka menazar, sempat mereka menazar Haji Ali, kalau andai kata saya meninggal, saya ingin meninggal di ini gitu, dimakamkan di sekitar ini. Lihat, tapi ada satu pemirsa yang saya agak berpikir panjang. Makam dari istri Syekh Mustafa sendiri itu posisinya sampai sekarang nggak tahu ya itu ya, tapi dekat dengan batang beringin di belakang makam Syekh Mustafa. Saya mengharapkan pemerintah daerah ya, Kabupaten Marangen ini untuk dapat lebih memperhatikan kepada makam ini ke depan. Untuk Bapak Al-Haris, mohon Pak ya, mohon maaf. Bapak tolong turun kemari. Bapak bisa melihat keadaan di sini. Ini adalah kebanggaan, ini adalah warisan daripada Islam di Kabupaten Merangin. Dan juga saya meminta kepada masyarakat kecamatan, pemerintah kecamatan, desa, segala macam, tolong jaga makam ulama-ulama besar yang ada di Rantau Panjang ini, yaitu makam
Syekh Mustafa, Syekh Ali, dan dipanggil dengan Haji Ali. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai daripada sejarah dan nilai-nilai sejarah itu sendiri. Terima kasih untuk Syekh Mustafa ini, di samping ada di sini di depan kita semua, kita bisa lihat ya. Itu ada 7 ya. 7 makam beliau tersebar ya di Indonesia. penjuru tanah air. Betul, Mat? Iya. Itu buktinya apa? Buktinya kalau di Pelalawan Riau. Riau. Ya. itu ada tulisan bisan Syekh Mustafa wafat di Tabir di Rantau Panjang Tabir Padahal itu makam ya. makam. Makam Syekh Mustafa ya. Di Riau. Pemirsa, makam Syekh Mustafa yang berada di Pelalawan Riau itu tertulis makam Syekh Said Mustafa, tapi tertulis di dalamnya adalah wafat di Tabir Panjang, Merangin. Luar biasa. Di Sulawesi juga ada? Katanya ada. Ada. Berarti tersebar di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Pulau Jawa gitu tuh ya. Pulau Jawa ada. Pulau Jawa tidak? Sulawesi, Kalimantan, Riau, Riau ini sini di yang 3 lagi di mana? ya, kalau di Riau 2 dah. 2. 2. Di Riau ada makamnya 2. Baru 3, 4, 5. Yang 2 lagi mana tuh? Nah, yang 2 lagi kurang diketahui, tetapi diyakini makam beliau ada di 2 lagi di tempat lain. Tapi kalau di sini adalah makam asli ya. Ya, asli. Bukan berarti yang di tempat lain bukan asli ya. Tetap asli juga, tapi di sini adalah tempat beliau pertama turun, tempat wafatnya adalah di sini. Betul tuh ya? Di Palembang pun banyak apa turunan beliau ini nggak diketahui. Iya. Di Palembang juga Sumatera Selatan keturunan beliau juga banyak. Terima kasih, Pak ya.